Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Kris Setia Ningsih. Yang kedua ada Dwi Milinia Nuraini, ada Fitri Lesia, Randy Wahyudi, dan Fikri Nurwafa. Di sini kami mengambil RPJMD dari Kabupaten Banyuwangi. Topik pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah dari aspek kesejahteraan, yang kedua dari aspek pelayanan umum, dan yang ketiga dari aspek daya saing. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2005 sampai 2025 dan RT/RW Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 sampai 2032 serta memperhatikan RPJMN 2015 sampai 2019. RPJMD Kabupaten Banyuwangi merupakan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2016-2021 Bapak Haji Abdullah Azwar Anas dan Yusuf Widiatmoko yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 35 563 tahun 2016 dan 132 35 564 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 12 Februari 2016. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016 sampai 2021 juga merupakan perumusan visi dan misi pembangunan yang menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Banyuwangi atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan serta isu-isu strategis Kabupaten Banyuwangi. RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016 sampai 2021 selanjutnya diacu oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan perangkat daerah. Dokumen RPJMD diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021 itu ada banyak sekali dasar hukumnya. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan yakni bisa dilihat sendiri. Ini Undang-Undang Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 50 dan seterusnya. Ada 34 dasar hukum penyusunan RPJMD ini. Bisa dilihat sendiri. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021 itu ada banyak sekali dasar hukumnya. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan yakni bisa dilihat sendiri. Ini Undang-Undang Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 50 dan seterusnya. Ada 34 dasar hukum penyusunan RPJMD ini. Bisa dilihat sendiri. Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021 itu ada banyak sekali dasar hukumnya. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan yakni bisa dilihat sendiri. Ini Undang-Undang Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 50 dan seterusnya. Ada 34 dasar hukum penyusunan RPJMD ini.
bisa dilihat sendiri. Selanjutnya yaitu materi hubungan antar dokumen. Nah, dalam hubungan antar dokumen sendiri ini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu hubungan RPJMN tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, dan perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021. Jadi pada yang pertama ini terkait hubungannya RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021. Selanjutnya yaitu ada hubungan RPJPD Kabupaten Banyuwangi 2005 sampai 2025 dengan perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021. Jadi yang kedua ini hubungannya terkait RPJPD dengan perubahan RPJMD. Yang ketiga yaitu ada hubungan RT RW Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 sampai 2032. Hubungannya itu terkait dengan perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021. Nah, selanjutnya pada poin keempat yaitu hubungan perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021 dengan KLHS. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu hubungan dokumen RPJMD daerah sekitar Kabupaten Banyuwangi dengan perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021. Nah, RPJMD daerah sekitar Kabupaten Banyuwangi sendiri ada Kabupaten Jember dan sebagainya. Nah, pada hubungan antar dokumen ini terdapat 5 poin hubungan-hubungan dari setiap dokumen. Selanjutnya yaitu masuk kepada maksud dan tujuan. Nah, maksud perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021 pada dasarnya dimaksudkan untuk memfokuskan pembangunan yang ingin dicapai hingga akhir periode RPJMD. Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang atau sustainable development, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Maksud dari perubahan RPJMD sendiri yaitu untuk memfokuskan pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode. Dan perubahan RPJMD sendiri juga akan memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah dan beberapa poin lainnya. Dan juga untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Jadi tujuannya perubahan RPJMD sendiri untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Nah, sementara untuk tujuannya sendiri ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sebagai dokumen perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021 yang beberapa diantaranya adalah rekonstruksiasi logi frame pembangunan yang merupakan detail pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai 2021. Tujuan yang kedua yaitu sebagai pedoman atau sebagai
dokumen untuk arahan atau sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan pembangunan daerah tahun 2016 sampai 2021. Tujuan yang ketiga yaitu sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan perubahan rencana strategis hingga tahun 2021 termasuk dalam perubahan program-program prioritas. Tujuan yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBD dan perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini disahkan hingga tahun 2021. Yang kelima yaitu sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi ini disahkan hingga tahun 2021. Dan tujuan yang keenam yaitu sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk sebagai instrumen untuk memahami secara utuh atau secara keseluruhan dan memudahkan koordinasi atau komunikasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Luas wilayah dan batas wilayah. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo di sebelah utara, kemudian Samudra Indonesia di sebelah selatan, dan berbatasan pula dengan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Kemudian Kabupaten Banyuwangi juga berbatasan langsung dengan Selat Bali di sebelah timur. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782 km persegi, yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Banyuwangi terbagi menjadi 25 kecamatan dan 217 desa atau kelurahan. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat yang terdiri dari 14 desa, dan Kecamatan Wongsorejo yang terdiri dari 12 desa, dan Kecamatan Singojuruh yang terdiri dari 11 desa. Aspek geografi. Yang pertama adalah topografi. Topografi di wilayah dataran Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya adalah pegunungan, dan di bagian selatan sebagian besar adalah dataran rendah dengan tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara sebesar 40 derajat. Rata-rata curah hujan lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dataran rendah memiliki kemiringan kurang dari 15 derajat dengan rata-rata hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0 sampai 2.500 meter dari permukaan laut. Kemudian geologi. Jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi sangat bervariasi. Kondisi geologi setiap wilayah memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah Banyuwangi. Jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologinya adalah pada wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Bangorejo, Celuring, Muncar, Purworejo, dan Tegal Dlimo adalah tanah regosol. Kemudian tanah litosol terdapat di wilayah Kecamatan Kalibaru,
Glenmore, dan Pesanggaran. Kemudian tanah Latosol terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoharjo dan Tegal Delimo. Tanah Potsolik hampir terdapat pada seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Celuring, Purwoharjo, dan Muncar. Hanya sebagian kecil terdapat tanah Potsolik. Kemudian klimatologi. Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan ekuator yang dikelilingi oleh Laut Jawa dan Selat Bali, dan juga Samudra Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian penggunaan lahannya, luas Kabupaten Banyuwangi yang sekitar 5.782 km persegi tersebut dibagi menjadi area hutan sekitar 32%, area persawahan mencapai 12%, kemudian luas perkebunan sebesar 14%, pemukiman penduduk sebesar 22%, dan sebagai ladang sebesar 3%, kemudian dibagi juga untuk tambak 17%. Potensi pengembangan wilayah. Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur memiliki berbagai potensi di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Banyuwangi tersebar di seluruh kecamatan. Di area pertanian di Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan untuk peternakan. Kemudian yang kedua adalah perikanan. Pengembangan kawasan perikanan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan, kawasan pengolahan ikan, dan yang terakhir adalah pengembangan fungsi pelabuhan perikanan. Yang ketiga adalah pariwisata. Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan kawasan pariwisata tersebut dibagi menjadi 3 kategori menurut daya tariknya, yaitu daya tarik wisata budaya, kemudian daya tarik wisata alam, dan kemudian daya tarik wisata buatan. Namun, dalam pengembangan pariwisata, Kabupaten Banyuwangi membentuk 3 wilayah pengembangan pariwisata yang lebih spesifik, yaitu Kawah Ijen, Pantai Plengkung, dan Pantai Sukamade. Kawasan rawan bencana. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, secara geografis, geologis, dan demografis, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki rawan bencana lumayan besar, karena berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang dilalui oleh lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga rawan terhadap bencana tsunami dan kekeringan akibat El Nino. Kemudian terdapat 2 gunung berapi yang masih aktif, yakni Gunung Raung dan Gunung Ijen, sehingga rawan terhadap bencana letusan gunung berapi. Kemudian yang membuat kekuatan Banyuwangi menjadi wilayah bencana adalah intensitas air hujan dan perusakan hutan mengakibatkan bencana banjir dan longsor. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang mengamanatkan perencanaan daerah rawan bencana pada setiap kabupaten atau kota sebagai akibat meningkatnya kejadian bencana 10 tahun terakhir. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 sampai 2032 telah diidentifikasi beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi yang rawan terhadap tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Terdapat 11 kecamatan rawan tsunami, 11 kecamatan letusan gunung berapi, 5 kecamatan Kabupaten Banyuwangi rawan bencana banjir, 11 kecamatan kawasan rawan longsor, dan berdasarkan data BPBD, Kabupaten Banyuwangi terdapat 14 kecamatan sebagai kawasan rawan kekeringan. Demografi. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 sebanyak 1.693.000
630 jiwa. Jumlah penduduk Banyuwangi pada tahun 2017 meningkat sebanyak 8,645 jiwa atau 0,5% dari tahun 2016 yang sebanyak 16,5 juta jiwa dalam setahun. Pertumbuhan penduduk yang menurun ini merupakan keberhasilan untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk, karena apabila jumlah penduduk terlalu tinggi juga akan menjadi permasalahan bagi daerah di masa mendatang. Penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan usia masih didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu antara usia 15 sampai 59 tahun dengan jumlah 1.132.950 jiwa atau sebesar 65,27%. Sisanya sebanyak 602,895 jiwa atau sebesar 34,73% merupakan penduduk tidak produktif, yaitu penduduk dengan usia 0 sampai 14 tahun dan penduduk usia lanjut usia 60 sampai 75 tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki bonus demografi, yaitu proporsi penduduk usia produktif masih lebih didominasi jika dibandingkan dengan penduduk tidak produktif. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga memiliki jumlah yang hampir sama. Perbedaan jumlah penduduk sangat kecil karena hanya memiliki selisih sebesar 0,4%. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak, yaitu dengan persentase 50,2%. Sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan memiliki persentase 49,78%. Penduduk Kabupaten Banyuwangi rata-rata memiliki mata pencaharian yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, yaitu dengan proporsi sebesar 19,3%. Proporsi terbesar selanjutnya adalah penduduk yang belum atau tidak bekerja, yaitu dengan proporsi 18,801%. Kemudian mata pencaharian wira swasta dengan proporsi sebesar 16,31%. Pertumbuhan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara atau daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam satu periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Kabupaten Banyuwangi memiliki beragam potensi yang mampu diolah sebagai sumber perekonomian daerah. Indikator pengakuan keberhasilan dalam perekonomian daerah yaitu melalui PDRB. Angka PDRB merupakan capaian sektoral yang mampu dihasilkan dalam perekonomian daerah. Suatu daerah mampu mengoptimalkan potensi perekonomian pada saat tingkat laju pertumbuhannya tinggi. Pada tahun 2018, PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK menunjukkan nilai sebesar 51,83 triliun. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai sebesar 76,76 triliun. Jika diamati dari peningkatan setiap tahunnya, peningkatan PDRB ini juga turut meningkatkan kondisi PDRB per kapita di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun secara terkonfirmasi pertumbuhan per kapita menunjukkan angka peningkatan per kapita yang kurang signifikan dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak sebanding dengan laju pertumbuhan PDRB. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2018 terhadap tahun dasar 2015 antara lain adalah sektor penyedia akomodasi dan makanan dan jasa lainnya, konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal ini tidak lain merupakan hasil budaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata, di mana kunjungan wisatawan pada tahun 2018 meningkat hingga mencapai lebih dari 5,1 juta wisatawan. Sedangkan pada tahun 2015 banyak 1,7 juta wisatawan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 191,36% dari tahun 2015 ke tahun 2018. Hal tersebut mendorong peningkatan sektor berkaitan dengan pariwisata seperti penginapan dan rumah makan. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu faktor kemandirian daerah.
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian bisa menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam kinerja perekonomian daerah dan tujuan pembangunan daerah. Dengan meningkatkan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan jasa kesejahteraan pada masyarakatnya. Pada dasarnya, aktivitas perekonomian adalah suatu progres, penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output, sehingga berdasarkan definisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dibentuk dan ditinjau dari perkembangan produk domestik regional bruto, berdasarkan pendekatan produksi dengan perhitungan rumus yang ditetapkan oleh BPS. Indeks Gini. Pada gambar pertumbuhan ekonomi di samping, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, rentang waktu selama 5 tahun Kabupaten Banyuwangi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Akan tetapi, pada tahun 2016, angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi turun jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Lalu pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan. Dalam hal ini, Kabupaten Banyuwangi termasuk konsisten dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun angka capaian kenaikannya tidak signifikan. Indeks pembangunan manusia. Dari diagram tersebut, realisasi capaian kinerja indeks pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi terlihat mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2011 hingga tahun 2018. Pada data awal tahun 2011, indeks pembangunan manusia Kabupaten Banyuwangi hanya mencapai 65,48%, meningkat hingga pada tahun 2018 bisa mencapai 70,06%. Ketenaga kerjaan. Pada saat ini, tenaga kerja selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan usia kerja yang mulai aktif, baik lulusan perguruan tinggi maupun lulusan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu, Kabupaten Banyuwangi memerlukan perluasan lapangan pekerjaan agar bisa menyeimbangkan pertumbuhan angkatan kerja akibat dari pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pembangunan ketenaga kerjaan juga dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha dan juga antara pengusaha dengan serikat pekerja. Dengan adanya dampak positif dari timbulnya hubungan harmonis dalam lingkup industri, maka pencapaian program dan sasaran pada urusan wajib tenaga kerja sangat menentukan bagaimana kemajuan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan Kabupaten Banyuwangi dalam memperhatikan tenaga kerja yang ada di lingkungannya beserta pada pengusaha yang memiliki kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sebesar 72,87%, sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 72,2%, di mana terjadi penurunan sebesar 0,75% yang diakibatkan oleh keterampilan yang dimiliki usia kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, saat ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan pihak-pihak terkait gencar melakukan pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi terdapat kenaikan total pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2017 sampai 345 orang menjadi 5.000 tahun 2018. Di setiap perusahaan tentu terdapat perselisihan, dan perselisihan buruh Badan Banyuwangi mengalami penurunan angka pada tahun 2017 sebesar 44 kasus menjadi 42 kasus saja. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional dilakukan pada Badan Pusat Statistik, kondisi ketenaga kerjaan di Kabupaten Banyuwangi diukur dari lokasi pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebesar 3,67, di mana tingkat pengangguran terbuka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Akan tetapi 3 tahun terakhir tingkat pengangguran Kabupaten Banyuwangi lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur sebesar 4,00. Naiknya angka tingkat pengangguran terbuka bukan berarti karena kondisi perekonomian di Kabupaten Banyuwangi sedang lesu, namun lebih diakibatkan oleh naiknya jumlah angkatan kerja, transformasi struktur ekonomi
serta korelasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal. Untuk kedepannya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus tetap berupaya memacu pertumbuhan ekonomi industri kecil dengan harapan mampu menyerap tenaga kerja. Kemiskinan. 3 capaian positif juga terlihat pada penekanan angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi. Tren data mulai dari tahun 2011 dengan persentase kemiskinan mencapai 10,408% berhasil diturunkan secara perlahan-lahan hingga pada tahun 2017 mencapai angka 8,64% dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 7,8% pada tahun 2018. Apabila disajikan dalam bentuk gambar, maka terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan cenderung menurun di tahun 2018 dari 8,64 di tahun 2017 menjadi 7,80. Bahkan angka ini sudah melampaui target tahun 2018 sebesar 8,55. Kondisi ini menunjukkan keseriusan Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penggunaan strategi keroyokan antara pemangku kepentingan dan berbasis data terpadu, maka dirasakan menjadi cara efektif dan efisien dalam hal penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut didukung dari program dari Kabupaten Banyuwangi untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu Siswa Asuh Sebaya atau SAS, di mana siswa yang kaya mensubsidi siswa miskin dengan memberikan sebagian uang saku yang dikelola oleh siswa dan untuk siswa. Kemudian yang kedua adalah program Rantang Kasih yang merupakan pemberian makan bergizi bagi lansia miskin sebatang kara. Uang saku siswa miskin yang merupakan pemberian uang saku kepada siswa miskin mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pelayanan umum. Aspek pelayanan umum sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada urusan wajib pelayanan dasar, terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang kedua ada urusan wajib non-layanan dasar. Di sini ada urusan tenaga kerja dan transmigrasi, ada urusan pangan dan juga urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Yang ketiga ada urusan pilihan, yaitu di dalamnya terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian, dan urusan penunjang pemerintah. Urusan wajib pelayanan dasar. Yang pertama ada urusan pendidikan. Urusan pendidikan memiliki beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk melihat perkembangan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya adalah indeks pendidikan dan persentase PAUD formal berakreditasi A. Perkembangan indeks pendidikan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terus mengalami kenaikan. Indeks pendidikan pada tahun 2016 mencapai 0,58 dan mencapai nilai 0,6 pada tahun 2018. Jika kita lihat dari postur perkembangan gambar indeks pendidikan di atas, maka dari tahun 2016 sampai tahun 2018 kenaikannya cukup tajam. Target yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 sudah dicapai dengan nilai sebesar 0,6. Selanjutnya, indikator keduanya adalah persentase PAUD formal yang terakreditasi A, juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PAUD formal yang terakreditasi A sebesar 15,1 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 15,88 pada tahun 2017. Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa pembentukan indeks pendidikan adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya, B ada urusan kesehatan. Urusan kesehatan memiliki beberapa indikator yang ditetapkan sebagai parameter pengukuran keberhasilan pembangunan.
Indikator yang telah ditetapkan sendiri meliputi tingkat kesehatan rumah sakit, indeks kesehatan keluarga Banyuwangi, persentase fasilitas kesehatan terakreditasi, cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, cakupan KB aktif, dan angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup. Dan yang sudah kami cantumkan sendiri adalah gambar grafik dari cakupan KB aktif Banyuwangi pada tahun 2016 sampai 2018 dan indeks kesehatan keluarga Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai tahun 2018. Secara tren, terdapat potensi penurunan kinerja pada cakupan KB aktif. Hal tersebut bisa kita lihat dengan penurunan cakupan KB aktif yang semulanya sebesar 73,34 pada tahun 2017 dan menjadi 69,00 pada tahun 2018. Berbeda dengan cakupan KB aktif, untuk realisasi indeks kesehatan keluarga Banyuwangi memiliki tren yang positif atau memiliki kecenderungan untuk terus naik, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Capaian pada tahun 2016 adalah sebesar 0,77 dan pada tahun 2018 turun menjadi 0,69. Kemudian jika kita lihat dari gambar gap expectation terhadap tahun 2020 dari 6 indikator yang sudah ditetapkan, ada 3 indikator kinerja yang telah melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2020. Ketiga indikator tersebut adalah cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, cakupan KB aktif, dan yang terakhir adalah indeks kesehatan keluarga Banyuwangi. Indikator kinerja yang memiliki capaian sangat signifikan pada tahun 2018 adalah indikator cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan nilai realisasi indikator sebesar 91,54%. Di mana target RPJMJ pada tahun 2020 yaitu sebesar 85% sudah terlampaui di tahun 2018. Berikutnya adalah indikator cakupan KB aktif dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar 69,00% dan indeks kesehatan keluarga Banyuwangi dengan realisasi 0,701%. Selanjutnya urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam menertibkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayungan hasil untuk pelayanan publik, pemerintah, dan pembangunan. Penerbitan dokumen identitas penduduk (KK) KTP harus dimiliki oleh semua warga negara karena untuk mempermudah perencanaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Indikator realisasi data penduduk dan pencatatan sipil antara lain adalah seperti yang ada pada slide, yaitu rasio penduduk ber-KTP, rasio pasangan berakte nikah, kepemilikan kelahiran per 1000 penduduk, ketersediaan database, kependudukan skala kota, dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.
Target capaian indikator sasaran administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2017 sampai 2018 dapat dijelaskan. Yang pertama, rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,004 karena jumlah penduduk semakin bertambah berbanding lurus dengan jumlah permintaan KTP. Selanjutnya ada rasio pasangan berakte nikah meningkat karena kemudahan dan inovasi dalam mendapatkan akte nikah, yaitu inovasi jemput bola dalam pengurusan akte nikah serta adanya pelayanan di mall pelayanan publik. Untuk kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk juga mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat semakin bertambah karena adanya kemudahan untuk memperoleh dokumen, yaitu 3-in-1. Di antaranya ada akte lahir, KK, dan KIA. Yang kemudian ketersediaan database kependudukan dan penerapan KTP nasional berbasis NIK sudah diterapkan mulai pada tahun 2010. Selanjutnya urusan perumahan dan pemukiman. Jika kita lihat dari gambar yang sudah ada pada slide, yaitu gap expectation, capaian kinerja pada tahun 2018 terhadap tahun 2020, mayoritas indikator pada urusan ini memiliki kinerja yang cukup rendah. Dari 5 indikator kinerja yang sudah ditetapkan sebagai indikator sasaran, hanya 3 yang memiliki proses dalam kategori normal, yaitu memiliki capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 40%. Ketiga indikator tersebut adalah persentase kecukupan luasan RTH publik dan proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis, serta persentase ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan capaian kinerja 2 indikator lainnya masih berada di bawah 40%, yaitu untuk indikator persentase panjang jalan kondisi baik dengan capaian lebih dari 20 km dan indeks adalah kecelakaan lalu lintas. Pengelolaan jalan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang tentang Jalan untuk jalan di wilayah kabupaten menjadi kewajiban pemerintah kabupaten, sehingga jalan yang berada di pedesaan pun yang utamanya menghubungkan antara kecamatan antar desa akan dipelihara oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga pusat-pusat kegiatan masyarakat yang berada di desa bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, urusan wajib non-layanan dasar. Pertama ada urusan tenaga kerja dan transmigrasi. Dapat kita lihat pada tabel realisasi indikator program bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi pada tahun 2018, pencapaian target kinerja persentase pencari kerja yang ditetapkan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dengan melaksanakan mekanisme antar kerja dan job fair sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persentase pencari kerja yang bersertifikat pada tahun 2018 terrealisasi 39,91% dari target yang ditentukan sebesar 49%. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terbatasnya pelatihan yang sesuai permintaan pasar kerja. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pelatihan bahasa asing saja. Selanjutnya, ketercapaian target kinerja persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan merupakan upaya kerja maksimal dari tim penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Kabupaten Banyuwangi. Persentase pekerja migran Indonesia bermasalah mengalami kenaikan pada tahun 2018, yaitu sebesar 2,28% dari target yang seharusnya turun menjadi 0,96%. Hal tersebut adalah dampak dari fenomena gunung es dalam permasalahan PMI, di mana permasalahan terlihat sedikit, namun sebenarnya lebih banyak dan kompleks dari yang terlihat. PMI saat ini lebih terlayani dan mendapatkan akses yang lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Selanjutnya, penempatan transmigrasi telah melampaui target dari yang awalnya 42% menjadi 4,3%. Nah, hal ini disebabkan karena Kabupaten Banyuwangi mendapatkan kuota penempatan transmigrasi dari daerah lain. Urusan pangan memiliki 6 indikator program pelaksanaan kinerja pangan Kabupaten Banyuwangi. Dapat kita lihat pada tabel yang sudah dicantumkan di slide. Berdasarkan pada data, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target dari urusan pangan, yaitu kondisi harga GKP di tingkat produsen lebih kecil sama dengan HPP. Skor PPH konsumsi dan persentase keamanan pangan kurang lebih sama dengan 80%. Sedangkan untuk 3 indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan. Di antaranya adalah skor PPH ketersediaan, persentase penurunan penduduk rawan pangan, dan koefisien variasi harga pangan beras di tingkat produsen. Keluarga sejahtera. Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga, mulai dari program keluarga berencana dengan indikator cakupan keluarga berencana aktif dan capaian sebagai berikut. Indikator keluarga berencana berupa cakupan KB aktif mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 76,91% menjadi 73,34%. Meskipun begitu, capaian pada tahun 2016 sudah melebihi target yang sudah ditetapkan, dan capaian pada tahun 2018 sudah melebihi target yang sudah ditetapkan pada tahun 2018. Selanjutnya, capaian sasaran dalam indikator meningkatnya peserta KB aktif dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Seperti yang tercantum pada slide, semakin meningkat terutama di pasangan usia subur dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak dan jarak kelahiran. Adanya pembinaan yang teratur dari segenap komponen seperti PLKB, PPKBD, PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan juga lintas sektor terkait dalam pembinaan dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Adanya dukungan dan kerjasama segenap jajaran Pemkab. Urusan yang pertama ada urusan kelautan dan perikanan. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut maupun budidaya tambak, antara lain kerapu dan rumput laut. Produksi terbesar budidaya laut adalah rumput laut yang mampu menghasilkan produksi sebesar 2.250 ton pada tahun 2018 dan mampu menghasilkan nilai produksi sebesar 4 miliar, sedangkan budidaya kerapu berhasil memproduksi 401 ton. Pada budidaya
tambak produksi yang terbesar adalah udang faname dengan produksi sebanyak 19.900 sekian. Produksi budidaya tambak terbesar lainnya adalah budidaya ikan mujair, nila, dan bandeng. Pada tahun 2008, produksi ikan mujair tersebut sebanyak 161.000 sekian kilogram. Selanjutnya urusan pertanian. Urusan pertanian menjadi urusan pertama yang akan dipaparkan, di mana urusan ini mengemban sasaran peningkatan daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam urusan pertanian adalah kontribusi sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB. Berdasarkan data, pada tahun 2016 dan 2017, realisasi indikator persen pertumbuhan sektor pertanian terhadap PDBRB mengalami penurunan. Akan tetapi, keduanya telah mencapai target. Pada tahun 2016, target 3,25 tercapai sebesar 4,33, dan pada tahun 2017, target 3,33 tercapai dengan realisasi sebesar 3,54. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 4,82 dan telah mencapai target sebesar 3,41. Selanjutnya urusan penunjang pemerintah. Pada urusan penunjang pemerintah terdapat 6 indikator yang menjadi IKD keberhasilan urusan ini. Jika diperhatikan pada gambar berikut, realisasi capaian dari 6 IKD tersebut pada tahun 2018 terdapat 4 indikator yang sudah sesuai target jika dibandingkan dengan capaian yang ingin dicapai pada akhir 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu mempertahankan nilai A AKIP pada tahun 2018 yang sudah dicapai pada tahun 2017 dan 2016 dengan nilai capaian 100%. Kemudian persentase terpenuhinya aspek kualitas dan dokumen perencanaan dengan nilai 80% pada tahun 2018. Dengan target nilai yang ingin dicapai yaitu 90% dari tahun 2020 sehingga menyisakan 20% kinerja yang harus dicapai. Persentase cakupan jangkauan TIK pada tahun 2017 sudah memenuhi target sebesar 65% dengan capaian 70%. Sedangkan untuk tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 92% dengan target yang ditetapkan 70%. Bahkan telah mencapai target tahun 2020 sejumlah 80%, sehingga memiliki nilai kinerja sebesar 140%. Indikator persentase perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT sudah tercapai sebesar 100% pada tahun 2018. Target pada tahun 2017 sudah tercapai 50%. Kebijakan yang disusun berdasarkan Policy Brief dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 80%. Capaian tahun 2017 dan 2018 jauh ini melebihi target 2020 yaitu sebesar 34,70% atau telah mencapai sebesar 203% terhadap target tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa aparatur Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki kesadaran akan pelaksanaan tugas sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat. Dilanjut dengan saya, Fitri Hasyadini, akan menyampaikan RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang ditinjau dari aspek daya saing. Daya saing daerah atau bisa kita sebut sebagai produktivitas diharapkan mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama pada sektor-sektor unggulan di suatu daerah. Nah, fokus pertama pada kemampuan ekonomi daerah. Di sini mengambil data
nilai tukar petani yang merupakan representasi kesejahteraan petani di Kabupaten Banyuwangi. Dapat dilihat di tabel bahwa nilai tukar petani dari tahun ke tahun cenderung stagnan di 110,7. Nah, nilai tukar petani ini didapat dari rasio indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani dikali 100%. Ini hasilnya 110,70 di tahun 2016 sampai pada tahun 2018. Nah, dari NTP ini dapat menilai tingkat kemampuan atau daya beli petani di daerah Banyuwangi. Nah, selain itu dari NTP ini juga dapat melihat daya tukar dari produk-produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi kembali. Nah, selain melihat dari nilai tukar petani, di sini juga melihat presentasi desa yang berstatus swasembada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di tingkatan desa itu ada 3, yaitu yang pertama desa swadaya atau desa yang masih terikat dengan tradisi dan adatnya. Lalu yang kedua adalah desa swakarya. Nah, desa swakarya ini lebih maju ya dari desa swasembada karena mereka terbuka dengan masyarakat luar. Lalu yang terakhir adalah desa swasembada. Nah, desa swasembada ini merupakan tingkatan desa tertinggi, di mana mata pencariannya dari masyarakat sudah beragam, lalu sudah tidak terikat dengan tradisi yang kental, lalu penduduknya juga sudah padat, dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki juga sudah semakin maju. Jadi semakin banyaknya desa swasembada di wilayah tersebut, maka investor itu akan mudah masuk melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Tapi berbeda dengan di Kabupaten Banyuwangi, di sini malah terjadi penurunan dari 39 desa di tahun 2017 menurun menjadi 23 desa di tahun 2018. Turunnya jumlah desa swasembada di Kabupaten Banyuwangi ini cukup drastis dari 2 tahun tersebut. Entah itu karena tipologi masyarakatnya atau pengelolaan sumber daya alam yang salah. Fokus kedua adalah pada fasilitas wilayah atau infrastruktur. Nah, dengan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, tentunya akan meningkatkan daya saing daerah. Dilihat dari tabel bahwa ada 6 indikator fokus infrastruktur di daerah Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama adalah panjang jalan. Panjang jalan di sana mencapai 2.771,25. Nah, yang perlu dilihat dari indikator ini adalah seberapa persen jalan dengan kualitas baik. Lalu yang kedua adalah jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Ketapang. Jadi ini seberapa banyaknya penumpang yang sudah melakukan perjalanan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah restoran. Nah, jumlah restoran dari tahun 2016 sampai 2018 itu
tetap di angka 251. Sedangkan penginapan ini naik dari 75 ke 82 terakhir di tahun 2018. Lalu hotel berbintang ini juga mengalami kenaikan, dan hotel non bintang juga mengalami kenaikan. Fokus infrastruktur selanjutnya adalah fasilitas air bersih di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Nah, ketersediaan air bersih ini juga merupakan indikator yang mempengaruhi daya saing daerah. Karena dengan ketersediaannya air bersih yang melimpah dan merata, itu secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing daerah. Jadi masyarakat itu nyaman atau bersedia menetap di Kabupaten Banyuwangi. Dilihat di data bahwa capaian rumah tangga yang menggunakan air bersih itu naik ya dari tahun 2016 ke 2017. Nah, di 2017 itu di angka 98,13%. Itu artinya masih ada 1,87% masyarakat yang masih belum mengakses air bersih, seperti itu. Fokus yang ketiga pada iklim berinvestasi. Nah, iklim berinvestasi ini dilihat dari seberapa besarnya penerimaan pajak dan restribusi sebuah daerah. Nah, di Kabupaten Banyuwangi sendiri dapat dilihat di tabel bahwa pajak daerah itu selalu tidak melebihi target dari tahun ke tahun, seperti itu. Lalu restribusi daerah juga begitu, sama, yaitu masih jauh dari target. Melihat dari tabel pada slide sebelumnya, itu dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun realisasi penerimaan pajak itu mengalami penaikan. Jadi dibuktikan dari presentasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Banyuwangi. Tetapi dari tahun ke tahun tersebut selalu tidak melebihi target. Nah, jadi realisasi terhadap target itu cenderung menurun dari tahun 2016 sampai 2018. Jadi kesimpulannya, capaian dari penerimaan pajak Kabupaten Banyuwangi itu dalam realisasinya itu mengalami peningkatan, sedangkan realisasi terhadap target itu justru sebaliknya, itu menurun di setiap tahunnya. Nah, berbeda dengan penerimaan restribusi, capaian dari realisasi pada penerimaan restribusi dari tahun ke tahun di Kabupaten Banyuwangi itu cenderung fluktuatif, jadi naik turun di setiap tahunnya.